Tanggapannya? Ya, kalau buat saya ya, saya jujur aja ya. Memang Mas Ganjar dengan Pak Mahfud MD itu kurang greget. Ya. Kurang gregetnya di mana? Mungkin karena ini dari PDIP, Jokowi mungkin masih dilihat sebagai bagian dari PDIP. Keputusan Bu Mega juga jangan mengganggu Jokowi sampai 20 Oktober. Itu yang membuat Ganjar dan Mahfud itu kesulitan. Dilematis. Kalau buat saya Pak Mahfud misalnya ya, seorang ahli hukum yang selalu bicara korupsi, harusnya dicontoh aja si Jinping misalnya kan, yang mengatakan berikan saya 9 peti mati, 8 buat koruptor, 1 buat saya kalau saya korupsi. Kan itu apa ya, sesuatu yang tough kan. Atau misalnya Ganjar juga misalnya kan, apakah dia akan melanjutkan program Jokowi ataukah kemudian ada satu perbedaan dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sekarang ya. Kenapa itu penting ya? Ini seperti juga timnya Amin ya. Amin kenapa dia enak? Dia bilang perubahan, dia beda dengan pemerintahan yang sekarang. Sementara timnya Bung Maman itu melanjutkan kan gitu kan. Tapi PDIP ini agak sulit. Boleh saja Mbak Fitri. Terima kasih masukannya Prof. Secara jujur, memang Pak Jokowi dan pemerintahan ini berasal dari mana? Dari PDI Perjuangan. Dari awal, dari mulai di Solo, dari mulai jadi pengusaha menjadi wali kota, itu jangan kita bisa pungkiri. Dan begini, kalau dikatakan otentifikasi yang tadi saya sampaikan, yang tepat meneruskan itu kan Mas Ganjar. Memang coba kalau dilihat dari track record juga paling tepat. Kemudian kami meneruskan kan bukan berarti meneruskan hanya mau berubah seperti itu, tapi meneruskan menyempurnakan. Sekarang coba saya tanya, tingkat popularitas Pak Jokowi berapa? Hampir 80%, Bung Iqbal. Dan selebihnya itulah porsinya Bung Iqbal dan teman-teman. Kalau mau bicara jujur ini, boleh kita adu argumentasi kan? Nah, sekarang begini, kalau di porsi itu siapa yang paling otentik? Itu sebenarnya Prof. Oke lah sekarang dianggap Pak Prabowo otentik. Dari mana otentiknya? Tidak Jadi ada saya kemiripannya. menanggapi ya. Monggo. Kalau Anda baca hasil penelitiannya Ehab Saifullah Fatah, di situ menunjukkan betapa angka 80% itu akibat dari sebuah pertanyaan yang terus-menerus ditanyakan seperti itu. Tapi kalau misalnya waktu gaya Ehab bertanya misalnya kan, apakah situasi ekonomi menurut Anda itu baik? Apakah Anda sekarang memiliki pekerjaan? Apakah harga barang-barang itu misalnya melambung tinggi? Apakah misalnya uang yang Anda dapatkan itu cukup untuk itu? Jawabannya pasti bukan 80%. Lebih rendah. Justru itu Prof, kenapa kami mau menyampaikan? Kita meneruskan dan apa? Menyempurnakan. Bukan dengan narasi perubahan bahwa atau melanjutkan saja. Pak Jokowi itu sebenarnya fana. Kenapa? Karena di situ kata-kata cukup puas. Cukup puas itu orang Indonesia kan sungkan yang bilang nggak puas. Iya cukup enggak. Jadi makanya kami meyakini kami bisa masuk putaran kedua karena sebenarnya kepuasannya itu semu. Kenapa? Karena tadi orang selalu menjawab bukan puas, cukup puas. Ini cukup puasnya apa ini? Harusnya puas tidak puas. Sehingga bisa langsung di range 2 gitu. Nah kami juga menanggapi tentang tadi bahwa momen debat ini adalah momen penting bagi kami yang membawa isu perubahan. Kenapa? Kami ingin kami ingin menampilkan sesuatu yang baru. Yang tidak ada pada sebelumnya. Mungkin Pak Prabowo nanti mungkin nggak perlu banyak visi misi, dia tinggal cukup ceritakan aja kinerja dia sebagai Menteri Pertahanan kan gitu. Tetapi kami akan memberikan sesuatu yang baru. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.